Wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Beberapa adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku, mereka tak pernah melihat wajahku, mereka tidak hidup denganku seperti kalian, tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah, wahai sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka adalah umatku. Baginda Nabi Muhammad SAW meneteskan air matanya, para sahabat pun ikut menangis. Nabi Muhammad sakit selama beberapa hari sebelum wafatnya, sakitnya semakin parah pada hari terakhirnya. Pada hari itu Nabi Muhammad berada di rumah istrinya yang dikenal sebagai Aisyah. Dia meminta izin untuk memindahkan tempat tidurnya ke ruang yang dihubungkan dengan masjid agar dia bisa memberikan pengarahan terakhirnya kepada umat Islam. Pada saat itu, Nabi Muhammad berbicara kepada para sahabatnya dan memberikan beberapa nasihat terakhirnya. Dia mengingatkan mereka tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam dan menegaskan kesatuan umat Muslim. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa Al-Quran dan sunnahnya akan menjadi pedoman utama bagi umat Islam setelah beliau tiada. Pertama, beliau mewasiatkan agar orang-orang musyrik dikeluarkan dari Jazirah Arab, H.R. Al-Bukhari, Fathul Bari. Kedua, berpesan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Ketiga, pasukan Usama bin Zaid hendaknya tetap diberangkatkan memerangi Romawi. Keempat, berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Ansyar. Kelima, berwasiat agar menjaga salat dan berbuat baik kepada para budak. Beliau melarang kubur beliau dijadikan berhala yang disembah. Beliau berpesan kepada umatnya tentang dunia. Janganlah berlomba-lomba mengejar dunia, agar dunia tidak membuat umatnya binasa. Sebagaimana umat-umat sebelumnya binasa karena dunia. Dalam keadaan sakit berat, beliau tetap menjaga adab terhadap istri-istrinya dan adil terhadap mereka. Nabi meminta izin pada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka pun mengizinkannya. Karena sakit yang kian terasa berat, Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami masyarakat. Abu Bakar pun menjadi imam sholat selama beberapa hari di masa hidup Rasulullah. Sehari sebelum wafat, beliau bersedekah beberapa dinar. Lalu bersabda, "Kami, para nabi, tidak mewariskan. Pada yang kami tinggalkan menjadi sedekah." H.R. Al-Bukhari dalam Fathul Bari. Pada saat itu Nabi Muhammad juga mengumumkan bahwa Abu Bakar, salah satu sahabat terdekatnya, akan menjadi pemimpin umat Muslim setelah wafatnya. Pengumuman ini dikenal sebagai pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Kemudian, keadaan kesehatan Nabi Muhammad semakin memburuk dan dia mencium tangan Aisyah, lalu memasuki keadaan tak sadar. Nabi Muhammad meninggal dunia di rumah Aisyah pada usia 63 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad menyebabkan duka mendalam umat Islam. Dari Aisyah, istri Nabi Muhammad, beliau berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad, beliau berkata, ketika Rasulullah sedang sakit parah, dia datang ke masjid dengan wajah yang penuh keringat. Dia melihat kita berkumpul di masjid, lalu dia tersenyum. Hal itu membuat kami merasa senang. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Ya Allah, di sisimu aku berpegang teguh." Setelah itu, dia pulang ke rumahnya dan menghembuskan napas terakhirnya di pangkuanku. Hadis riwayat Abu Daud. Pada saat terakhir kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, tanda-tanda datangnya ajal mulai tampak. Aisyah, istri tercinta Nabi, menyandarkan tubuh beliau di pangkuannya. Inilah kehormatan yang diberikan Allah kepada Aisyah, bahwa Rasulullah wafat di rumahnya, pada hari gilirannya dan di pangkuannya. Saat Aisyah memangku Rasulullah, Abdurrahman dan Abu Bakar masuk dengan membawa siwak. Aisyah melihat Nabi memandang siwak tersebut, dan dengan penuh pengertian, dia menawarkan untuk mengambilkannya. Rasulullah memberikan isyarat dengan kepala, mengisyaratkan bahwa beliau menginginkan siwak tersebut. Aisyah pun mengambil siwak itu untuk beliau, namun siwak tersebut terasa keras bagi Rasulullah. Sehingga Aisyah bertanya apakah beliau menginginkan siwak yang lebih lunak. Rasulullah memberikan isyarat dengan kepala bahwa dia setuju, dan Aisyah melunakkan siwak tersebut. Dengan penuh kebaikan hati, Aisyah menyikat gigi beliau dengan siwak tersebut. Selama momen tersebut, di hadapan Rasulullah terdapat sebuah bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, lalu mengusapkannya ke wajah sambil mengucapkan,
La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Rasulullah mengingatkan umatnya tentang kepastian kematian dan betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Setelah bersiwak, Rasulullah mengangkat kedua tangannya yang mulia atau mengarahkan pandangannya ke langit-langit. Beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi." Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. Rasulullah mengulang kalimat terakhir ini sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya lunglai, dan beliau kembali kepada kekasih yang maha tinggi. Pada waktu duha yang tinggi di hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Lebih adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku, mereka tak pernah melihat wajahku, mereka tidak hidup denganku seperti kalian, tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah, wahai sahabatku semuanya, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka adalah umatku. Baginda Nabi Muhammad SAW meneteskan air matanya, para sahabat pun ikut menangis. Semoga kita jadi umat yang dirindukan Rasulullah seperti tersebut di atas. Amin ya Rabbal Alamin.